Dalam Islam itu, contohlah kami dulu saya di KBM Multajam itu, 20 orang yang saya kirim ke Kairo sama Ustadz Syafi'i, Dr. Syafi'i Siregar, ya kan, Ustadz Khairuddin, 20 orang. Apa saya bilang sama bapak yang ngasih duit itu? Anda umurnya sudah 70 tahun. Kalau disuruh Anda belajar, nggak akan mungkin. Tapi kalau Anda nompang sama dia ini, nanti dia pulang, ilmu yang dia bawa itu akan berlanjut sama Anda. Jadi Anda tidak perlu jadi profesor, jadi doktor. Kan begitu. Anda punya duit 5.000 perak, kan begitu. Betul. Saya dulu yang 20 orang itu, saya butuh uang 25 juta satu orang. Setelah itu saya kasih sama anak itu. Yang 25 juta ini, kau mau jadi manusia, mau jadi apa, pakai otak kau. Aku pun dulu seperti kau, agama pesantrennya itu, kan gitu. Kan 100% kalau ada pesantren kan Islam dia. Betul. Maka tauhidnya itu harus dibereskannya. Itu problem di situ ya. Problem di situ. Jadi saya kemana-mana tauhid itu tetap saya pegang. Tapi kalau nggak keluar pun dari mulutnya itu sepatah dua kata dalil-dalil itu, bikin pesantren dia. Itu kan bumi langit itu sama saya. Kan begitu. Harus dipertanyakan itu ya. Harus dipertanyakan. Lalu Rasulullah sampai di Mekah, meninggallah pamannya, kakeknya ya. Iya, betul. Meninggallah istrinya. Dia pun gelisah. Bersandarlah dia di Ka'bah, dihibur Allah lah, kan gitu. Dengan dimi'ratkan itu dimi'ratkannya ke langit. Nampaknya lah dunia ini geleng kali, kecil kali. Gak ada apa-apanya. Betul. Begitu. Ustaz, mungkin untuk penegasan kita aja di kamera sebelah sini, apalah kira-kira pandangan Ustaz untuk menjernihkan pemikiran masyarakat tadi? Perlu penegasan aja sebenarnya tentang bagaimana menyikapi problem-problem yang terjadi terhadap pembinaan pesantren, para pemilik pesantren yang tadi agak dalam tanda kutip ya. Nah, ini perlu penegasan dari Ustaz, kira-kira gimana sikap orang tua menyikapi perkara itu agar tidak menjadi mengeneralisir ke semua pesantren-pesantren yang lain. Katakan seperti itu, boleh Ustaz? Kamera sebelah sana. Pertama, kita beragama itu jangan main-main. Betul-betul kita pegang. Itu pertamanya. Yang kedua, kita lihat sekolah yang mau kita masuk itu. Tahu kita backgroundnya, kan begitu. Habis backgroundnya, contoh Gontor umpamanya. Orang kan udah tahu, tapi kalau baru buka lagi kita nggak tahu, lalu masuk, isi kan kejadian di Tangerang itu kan. Rupanya yang adanya kebencong-bencongannya kan begitu kan. Agak melambai deh ya. Melambai deh. Jalannya pun ku tengok kayak itu tadi yang bilang tadi Panti Asuhan tadi ya, Panti Asuhan ya. Makanya kalau istilah di Sibolga, bakile ikan di laut tahu jantan betinanya. Melenggang saja orang tahu kita dompetnya nggak berisi. Kan begitu. Jadi kata Ghazali, siabukum yukrimukum qablal julus, wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus, wa amalukum yukrimukum ba'dal maut. Artinya pakaianmu itu akan memberi cerminan siapa kau. Hebat kali pun ilmumu, disuruh kau imam, ternyata bajumu baju kaos, kan nggak layak, betul, ya kan? Tulisannya kamput pula di belakang, kan selesai dia. Kamput, ya kan? Padahal ilmu segudang. Masih ada itu Ustaz, kamput. Kamput masih ada itu? Itu kan contoh. Biar nggak apa kali ya. Iya. Lanjut. Yang kedua, wa ilmukum. Kita suruh orang ngomong, tahulah kita, ya kan? Oh ini ilmunya ada ini, kan begitu. Tapi kalau nggak keluar pun dari mulutnya itu sepatah dua kata dalil-dalil itu, bikin pesantren dia, itu kan bumi langit itu sama saya. Kan begitu. Harus dipertanyakan itu ya. Harus dipertanyakan. Ketiga, amalukum itu, amal ibadah kita itu. Sekarang udah benar nggak kita berwudu? Saya perhatikan di mana-mana berwudu, ya kan? Ini kan kerannya di bawah. Nungging dia. Al-Quran nyuruh dari ujung kuku ke sini. Dia siram dari sini ke bawah. 60 tahun dia sholat kayak gitu. Apa yang apa? Tapi pesantren kan begitu. Maka saya pertama tadi saya bilang, masuklah ke dalam agama Islam itu kafah. Yang sebenarnya ya, sebetulnya. Sebenarnya. Jadi insya Allah
kita sendiri nih tiap saat belajar ilmu agama Islam itu, dan jangan kita merasa hebat, aku udah begini. Tetap mutalaah lagi Ustaz ya. Mutalaah lagi, itu sombong. Iya. Ya kan? Kita perlu belajar sama tukang beca. Bukan saya menghinakan ya. Apa? Kadang-kadang dia jujur dia. Betul. Ada Pengalaman yang hidupnya doktor, ya. Iya, ada yang doktor hebat, profesor, itu tahu penipu. Ya kan? Koruptor. Ya kan? Ini yang kita perlu Senang kali pelajari. dia Ustaz kalau cerita koruptor. Iya. Ini yang perlu kita pelajari. Kan begitu. Jadi jangan mentang-mentang orang nanti kayak gitu lalu kita sepele kan begitu. Saya banyak belajar sama anak kecil. Kan begitu. Saya banyak belajar sama orang-orang yang kira-kira tidak sapa sama kita. Contoh, ada nenek-nenek di Jogja, pengumpul barang bekas, botol. Tiba-tiba nampak saya diantarnya duit 13 juta. Untuk apa ini? Untuk beli kurban katanya. Sementara lillahi ta'ala aku menangis. Sehingga saya merasa aku yang lebih dari dia. Saya serius itu gitu ya? Iya. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi jangan asal kamu sekolah masuk ya kan, tidak dipelajari kan begitu. Itu makanya Ustadz Medan itu nampak saya di TV ngamuk-ngamuk dia, karena dialah yang membiayai pesantren itu, yang agak melenggok-lenggok itu. Tertipu aku kan katanya gitu. Ngikutin ternyata Ustadz ya. Tapi sekarang mana fenomenanya udah tahu lah semua seperti itu ya, termasuk pimpinannya. Banyak juga masih ada pengikutnya. Itu nggak disangsikan lagi tuh, yang namanya hidup. Malah kan? Menghimpun massa pula lagi kan. 73 firqah katanya gitu. 73 golongan. Makanya Muqanna Al-Kindi mengingatkan kita, itu pesyair Arab itu. Apa kata dia? Innal ladzi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jiddah. Keturunan ayah saja kita ini berbeda. Betul. Satu keturunan 5. Keinginannya beda-beda. Macam-macam, ya. Apalagi keturunan pamanku. Betul. Justru karena itu fa in akalu lahmi wa fartuluhumahum. Kalau mereka mau mencubit badanku, aku baguskan badannya. Artinya balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Ya. Nah, saya panjangkan ya. Pernah Rasulullah didatangi oleh sahabat. Mengaku dia sahabat. Ya Rasul, kami butuh guru ngaji pesantren. Dikasihlah. Ternyata sampai di tempat dia dibunuhnya itu Ustadz itu. Kawannya Abdurrahman bin Muljam itu. Kan sahabat Rasulullah penghafal Al-Quran itu. Itu yang dikirim ke Kairo kan, ke Mesir. Nah, Rasulullah marah mendengar kayak gitu tuh. Lalu didoakannya yang apa? Yang jelek. Ditegur Allah. Ya Muhammad nggak boleh begitu. Itulah keluar Allahumma hdini fiman hadait. Kunut itu. Wa'afini fiman afait. Kan gitu. Artinya Allah menyuruh kita, walaupun orang berbuat seperti itu, tetap kita balas dengan yang baik-baik. Itu pesan Allah. Oke, baik Ustaz. Tadi kalau cerita dari sisi bahwa orang tua yang ingin masukkan anaknya ke pesantren juga harus paham betul ya bagaimana karakter pemiliknya, lingkungannya seperti apa. Nah, ada juga di satu sisi kita melihat ternyata orang tua ini memang nitipkan anaknya karena capek menghadapi problem di rumah dengan anak gitu loh. Itu gimana pula Ustaz? Itu makanya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau dia memang tidak sanggup ataupun ya macamlah suasana manusia ya apa boleh buat, qadarlah takdir ya kan. Tapi kalau bisa kita memilih, kan sewajarnya kan Islam itu kan begitu. Pilihlah kan begitu. Memilih istri pun yang baik, memilih suami pun yang baik, kan begitu. Memilih pesantren pun juga yang baik. Tapi keputusan orang tua menyekolahkan, menyantrikan anaknya dengan tujuan tadi seperti disebutkan sama Jen tadi udah pilihan yang benar tuh. Membuat anak tadinya bandal, degil. Jadi sosok seolah kayaknya pesantren itu jadi solusi buat supaya anaknya itu jadi baik. Konsep awalnya seperti itu. Ya kan? Konsep awalnya. Ya kan? Masuk baik ke situ. Seperti kita dulu tahun-tahun 70-an kan, masukkan ke anak yatim. Beda dengan kondisi sekarang. Sekarang udah canggih. Betul. Maka suasananya pun beda. Kalau dulu ada ustadz kita di situ, nggak berani kita lewat itu. Betul. Kalau sekarang, dia menjadi-jadi ya. Jadi itu kesimpulannya tergantung memang suasana kehidupan ini kan begitu. Atau bukan berarti
ada pergeseran nilai dari pesantren sekarang? Jelas pergeseran nilai itu ada. Kan udah saya bilang tadi sama Awak. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah mengganti iklim itu suka-suka dia di antara kita manusia ini. Ya kan? Ada iklimnya hujan, ada iklimnya panas, ada iklimnya kemarau, kan begitu. Jadi kehidupan ini begitu. Dulu mungkin seperti itu, sekarang seperti ini. Maka kehidupan kita yang sekarang ini, Allah kan banyak kali itu dalam Al-Quran tuh. Afala tatafakkarun, ya kan? Afala ta'qilun. Gunakan otak kita untuk mengatasi itu semua. Contohnya lah, dia orang biasa-biasa, ya kan? Gak sanggup dia ke pesantren yang hebat. Tapi ditengok di podcast ini ada Ustadz Zain Ridwan Gan Zuna, ya kan? Diserahkannya lah ke rumahnya ngaji-ngaji saja. Kan bisa. Aku nggak ada duit, kesini aja lah, kan begitu. Nah, itulah yang saya buat pesantren saya di sana di Medan Denei, ya kan? Ustaz punya pesantren. Tahfiz tadi ya. Tahfiz tadi. Namanya Rayyan. Rayyan. Ya Rayyan. Jadi saya ambil orang-orang tidak mampu, kan begitu. Nah, sekolahkan di situ. Hanya dia mengaji, kan begitu. Nah, lalu sampingan nanti saya panggil guru-guru umum, ajarkan umpamanya berhitung, kan begitu, supaya jangan ketinggalan kali dia. Baik. Kenapa negara kita ini kewalahan dia, nggak sanggup, kan begitu, untuk mengapainya. Betul. Coba tengok sekolah negeri sama sekolah swasta, banyak sekolah swasta. Betul. Maka di situ kita berperan untuk membantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Tegaknya rumah karena sendi, hancurnya sendi, rumah binasa. Tegaknya bangsa karena budi, hancurnya budi, bangsa pun binasa. Baik, oke San. Ini sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita sapa dulu ada Edo Rizky Yandi, ada Miftahul Husna juga dari Bekasi, ada Samsir Malik Tamburan, dan ada juga fans berat kita Audi Harahap di sini ya, yang nggak kemana-mana. Baik. Mereka ada pertanyaan tidak itu? Belum. Masih memonitor kita saja, jadi wajib kita sapa juga. Silakan Ceko, mungkin mau menyampaikan iklan kita? Oh ya, mana iklannya? Gak ada. Ini Ustaz yang selalu support kegiatan kita di Naira Studio Podcasting. Oma kesal barangmu tak kunjung datang, atau barangmu tertukar dalam pengiriman? Tenang, ada Mitra Logistik. Bagi kamu warga Medan dan sekitarnya yang mau kirim barang ke wilayah Batam, kami menyediakan pengiriman via kontainer. Dengan armada ini, barang kamu lebih aman, lebih hemat, dan tidak bercampur dengan barang lain, sehingga tidak ada risiko barang tertukar. Sudah banyak yang membuktikan pelayanan terbaik kami. Sekarang giliranmu. Kirim barang aman bersama Mitra Logistik. Sudah banyak membuktikan pengalaman kami ya. Tinggal Anda buktikan sendiri ya. Kalau belum buktikan ya, untuk informasi lebih lanjut mengenai Mitra Logistik, silakan buka di www.mitralogistik.co.id untuk hal-hal apapun ya, pengiriman barang, mobil semuanya. Ustadz juga boleh nanti kalau mau iklan di kita umrohnya. Tetap jualan terus sama ya. Ini pertanyaan. Tetap jualan. Pada segmen ini agak serius pertanyaannya, gitu ya. Agak serius ya. Tadi nggak serius ya tadi ya? Belum. Oh, tadi setengah serius. Ya, setengah serius. Jadi kalau Ustadz melihat tadi kan kondisi pesantren. Nah, bagaimana kondisi pendidikan Islam secara umum, general Ustadz lihat? Tidak hanya di pesantren, khususnya di Indonesia ini ya. Seperti apa? Kita kok nyebut Indonesia sih? Ya. Konoha. Di negeri kita ini lah. Maaf. Seperti apa kira-kira Ustadz? Pandangan Ustadz. Ini kan Ustadz juga sering ngasih kajian subuh, melihat berita-berita juga, kemudian melihat bagaimana problematika masyarakat yang luar biasa lah kadang-kadang seperti itu. Nah, ini bagaimana Ustadz melihat kondisi ya pendidikan Islam, ya apalagi mungkin di kampus-kampus katanya sih isunya jam terbangnya udah mulai dikurangi katanya begitu. Ya kita anggap seperti itulah bahasanya. Ya, ini bagaimana pendapat Ustadz? Seminggu cuma 2 kali. Ya. Pertama yang harus kita ketahui, Indonesia ini negara besar. Jadi bercerita tentang negara besar itu harus lengkap ilmu pengetahuannya. Oke. Karena saya pernah melihat negara-negara lain itu, saya melihat negara bertahun-tahun lagi di sana ya. Iya, hampir 25 tahun itu saya ke luar negeri itu, ya kan. Saya ke India, Pakistan, ya kan. Ke Arab sana, ya kan. Saya lihat itu. Indonesia kita ini the best. Oke. Kan gitu.
baik segala sesuatunya. Pemurahnya itu, senyum, punya bersahabat, Ramah kan, tamahnya ya. Ramah tamahnya, ya kan. Nah, tapi pencilo ada juga kan gitu. Kalau di India, itu rajanya itu pantang silap kan gitu. Nah, khusus kepada pembelajaran Islam ini, maka disitulah kita harus bekerja sama. Artinya begini, itu kan tugas ustadz itu. Iya, ada semacam itu seperti persepsinya. Kan lepas tangan gitu. Padahal dalam Islam itu, contohlah kami dulu saya di KBM Multajam itu, 20 orang yang saya kirim ke Kairo sama Ustadz Syafi'i, Dr. Syafi'i Siregar. Ya kan, Ustadz Khairuddin, 20 orang. Apa saya bilang sama bapak yang ngasih duit itu? Anda umurnya sudah 70 tahun. Kalau disuruh Anda belajar, nggak akan mungkin. Tapi kalau Anda nompang sama dia ini, nanti dia pulang, ilmu yang dia bawa itu akan berlanjut sama Anda. Anda yang membiayai karena Anda punya duit. Coba kalau kayak gitu, aman ini pendidikan kita ini. Tetapi konteks yang saya bilangkan tadi itu masih tertanam. Itu kan tugas Ustaz itu. Pemahaman itu tadi. Pemahaman berarti, itu tadi. Padahal ya sudduhum ba'du ba'dah. Artinya kita ini saling menyokong, ya kan? Jadi Anda nggak punya itu, ya kasihlah kontribusi pada hal yang lain ya. Dan itu termasuk yang itu ya, tiga hal yang ditinggalkan ketika kita meninggal tadi itu ya. Iya. Amal. Jariah kan? tadi ya. Jadi Anda tidak perlu jadi profesor, jadi doktor. Kan begitu. Anda punya duit 5.000 perak, kan begitu. Betul. Saya dulu yang 20 orang itu, saya butuh uang 25 juta satu orang. Setelah itu saya kasih sama anak itu. Yang 25 juta ini, kau mau jadi manusia, mau jadi apa, pakai otak kau. Aku pun dulu seperti kau. Tahun 79 saya udah di Kairo. Dengan kondisi yang kayak gitu. Masih selesai perang itu, Mesir sama Israel. Ya kan? Beras pun waktu itu dicatu. Tapi kenapa bisa saya hidup? Saya bisa kemana-mana cari duit waktu itu kan gitu. Anda harus bisa begitu. Maka ada salah seorang itu dari Karo, namanya si Soleh. Pulang dari saya, sekarang jadi ulama dia di Masya Allah. Kan gitu. Artinya ada yang sukses ya? Iya, padahal dia nggak tahu kita anak siapa itu. Nah, saya sentuhlah hati-hati kaum muslim itu, ya kan? Dengan cara begitu tadi, Anda nggak boleh mengatakan bahwa kenakalan ini itu tugas ustaz. Tugas kita bersama. Saling berkontribusi. Walaupun itu tidak anakmu kandung, tetapi kalau dia pulang nanti di bawahnya ilmu agama, berapa orang yang bisa diselamatkannya itu, kan begitu. Baik. Dan itu yang harus kita tanamkan kepada saudara-saudara. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kira-kira seberapa besar atau bukti konkret apa yang bisa kita dapati dari kontribusi atau peran santri ini dalam menjalankan pemerintahan saat ini? Yang Ustaz nampak dan Ustaz tahu lah, real ini betul-betul gitu kan. Saya pernah dengar dulu Ustaz, bahwa alumni dari pesantren Purba itu memang sebagian besar duduk di UIN SU ya, yang memang menjadi orang-orang yang top dan memang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Tapi nggak tahu saya setelah itu, karena kan ada regenerasi. Nanti gimana pandangan terkait dengan secara konseptual lah negeri ini? Ada nggak kontribusi yang real yang bisa dilihat oleh bangsa, katakan seperti itu? Saya luruskan cakap Anda tadi itu udah benar itu, bahwa alumni Mustafawi itu menjadi sumber mahasiswa yang mempunyai ilmu tentang apa. Tetapi setelah itu banyak ditemukan, kan begitu. Adalah beberapa lari dari awalnya. Regenerasinya lah katakan. Itu makanya Allah bilang, ya kan, kita itu jangan lupa minta hidayah. Jangan nanti kalau kita merasa profesor doktor udah lulus sampai mati aja ya, gitu ya. Husnul khatimah. Belum tentu. Ada 14 nabi loh yang minta hidayah kepada Allah itu. Termasuk Nabi Ibrahim yang saya katakan tadi. Ya kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba lihat. Udah dijamin ya? Padahal dijamin. Ya, dia sendiri nggak tahu kenapa bisa api itu dingin. Betul. Kan gitu. Betul. Karena Allah.
Jadi jangan nanti Anda merasa kalau stempel ke sana Honda, Suzuki dapat duit langsung hebat, ya kan? No, nggak ada Belum itu. tentu ya. Minta hidayah, kan begitu. Makanya kita disuruh Allah 5 kali sehari semalam yang wajib, Ya, yang sunat lagi ihdinas siratal mustaqim. Itu kan hidayah. Konsep dasarnya tetap itu ya. Konsep dasarnya itu. Jadi jangan lupa mulut kita ini berzikir minta hidayah kepada Allah. Dan jangan coba-coba anggarkan kekayaanmu dan ilmumu, ya kan, bahwa engkau mati nanti dalam kondisi yang apa, belum tentu. Tahu cerita Syekh Bersiso, ulama besar, mati dia sesat hanya gara-gara makan narkoba. Dia duduk di kedai masukkan orang minumnya, teler dia, Selesai ya. selesai. Nampaknya istri orang pikir istrinya. Terjadi, ya kan. Setelah itu datang suaminya, berduel, dibunuhnya, dosa. 2 kali, 3 kali udah. Ya kan? Jadi suul khotimah Iya, juga akhirnya. masuk penjara dia, ditanam di penjara, datang setan, dibawanya susu. Akui aku Tuhanmu. Betul, Lah katanya. Pernah dengar cerita ini? Terakhir diakannya, dia pun mati. Dalam Mati kondisi sesat. Hanya gara-gara narkoba. Makanya Allah la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kan gitu. Jangan dekati nih pohon khuldi apa ini, narkoba ini. Didekati Adam melalui istrinya kan. Signalnya seperti itulah ya. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Betul. Satu kesalahan Nabi Adam. Hanya mendekati pohon apa tadi itu. Kuldi tadi ya. Kulit tadi itu. Ini orang Medan, orang Indonesia, orang dunia ini kesalahannya korupsi, menokong, menipu. Tahu-tahu dia berdoa, ya Allah aku mau masuk surga katanya kan. Lupa dia Nabi Adam satu kesalahannya dikeluarkan dari surga. Kita berjubel ke kesalahan kita mau minta surga. Berkaca dong. Mungkin dengan hartanya tadi itu dengan bertobat ya sudah selesai semuanya. Iya. Karena kan mungkin ada juga kan dia mandang beberapa ayat itu kan bertobat katanya langsung dapat ampunan. Iya, boleh. Baik, Ustaz, ini pertanyaannya 2 tapi saya gabungkan jadi 1 ya. Boleh. Ada pertanyaan, berhasilkah pesantren menghasilkan santri yang memiliki pemikiran Islami? Karena faktanya ya tidak jarang juga kita jumpai bahwa orang-orang yang dari pesantren itu kadang-kadang pemikirannya sekuler. Ini gimana pendapat Ustaz? Ajan. Lanjut atau bukan ini? Boleh kita lanjutkan nanti kita lanjutkan. Itulah yang saya katakan tadi, dunia ini besar. Jadi kejadian itu boleh-boleh saja, ya kan? Yang tadinya nggak ada hidayah bisa jadi dapat hidayah. Betul. Yang dia berada tadi di kondisi itu bisa dia jadi terpuruk, Iya, kan betul, begitu. betul. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dia tidak serius memahami Islamnya itu, agama pesantrennya itu, kan gitu. Kan 100% kalau ada pesantren kan Islam dia. Betul. Maka tauhidnya itu harus dibereskannya. Itu Problem di situ ya. problem di situ. Jadi saya kemana-mana tauhid itu tetap saya pegang. Bukan tak banyak saya juga ditawarkan seperti itu. Iya, Kan begitu. Iya. Tapi Ustaz lebih memilih. Iya, contohnya saya ke India ya kan. Sana ada zikir-zikir itu. Iya, Saya betul. tengok, saya dari kecil diajarkan begini. Saya hanya sekedar tahu aja. Cukup Nggak tahu mau, ya? Iya, cukup tahu. Tak mau saya terjun, kan begitu. Kenapa? Saya takut kualat nanti. Apa yang kasih guru-guru saya dulu waktu di Ismailia, itulah yang kubawa sampai sekarang, kan begitu. Sebenarnya juga berbeda. Kadang-kadang orang pergi ke luar negeri, ketemu ya kan, ada sedikit balancingnya ya kan, bisa berubah, kan gitu. Nego-nego akhirnya ya. Nego-nego kan gitu. Di mana-mana pun bisa terjadi itu. Justru karena itu istiqomah. Istiqomah ya kuncinya ya. Kuncinya itu istiqomah. Baik. Karena sempat serem juga ya kalau sekalian pesantren masih dianggap seperti yang lalu-lalu itu sebagai sarangnya teroris segala macam ya, sampai ada stereotip seperti itu ya. Itu kan stigma apa saja itu, miring ya kan. Atau fitnah itu ya. Ya bisa saja, yang mana-mana pun bisa terjadi, nggak mesti di pesantren ya kan. Kan kita lihat kalau di Jepang coba lihat, Betul. kalau di Filipina, Iya, betul. ya kan, kalau di Chicago ataupun di Argentina, Betul. ya kan. Stigma itu nggak nempel ya. Iya, stigma itu sama orang itu. Iya. Ya kan, adalah stigma. Kalau di Medan nih kan meminta-minta anak-anak itu tangkap rambutnya, tanya siapa ya kau, si Polan, agama kau apa? Islam semua itu. Ya kan. Baik. Ada yang mau tanyakin sebenarnya karena kaitannya tadi Ustaz nyinggung-nyinggung luar negeri terus dan lama tinggal di luar negeri. Nantilah kalau gitu.
Sekarang aja. Walaupun agak beda Nanti- dikit. Nanti dikenakan orang kita. Iya, nanti lain ceritanya itu. Baik. Jadi mau kita tuntaskan aja lah ya. Ya, mungkin sebagai closing statement Closing aja, statement Ustaz. aja. Ya, terkait dengan topik-topik yang kita bahas tadi. Apalah pesan-pesan yang mau disampaikan secara Silakan. spesifik Di nih kepada kamera. sahabat podcaster luar sana yang menyaksikan acara ini? Ya, mungkin bertahun nanti akan dikenang nih ceritanya. Bahwa kita hidup ini Allah ya kan melalui Rasulnya juga memesankan kepada kita bahwa nuntut ilmu itu wajib dari ayunan sampai liang lahat kan begitu. Cara menuntut itu tentunya ada cara. Nah caranya inilah kita jangan lalai kan begitu. Harus betul-betul bertanya ke kiri dan ke kanan. Jadi jangan nanti menganggap diri kita hebat sendiri. Sudah sempurna gitu ya. Sempurna kan begitu. Tanya kiri kanan kan begitu. Karena walaupun ilmu itu baik, kalau enggak disesuaikan dengan kondisi bisa salah. Makanya Sidina Ali bilang al-haqqu bila nizam yakhlibul batil bin nizam. Suatu yang benar kalau enggak dikemas dengan baik bisa jadi kesalahan. Itu ganja kan salah itu. Kok bisa masuk dari Cina ke sini? Betul. Ya kan dimasukkannya ke tong apa lagi Iya, ke tiang. kemasannya ya kan? bagus. Nah, kenapa? Karena di manage-nya. Jadi yang baik ini pun kalau nggak di manage dia amburadul. Itu aja kuncinya. Jadi kebenaran itu harus di manage. Jangan nanti menganggap oh udah benar itu enggak bisa. Dan harus seorang ustaz sendiri pun tetap membuka diri untuk menerima informasi-informasi dari jelas, Dan jelas. bisa dikoreksi juga. Kalau salah tetap salah aja. Tetap salah, iya. luar biasa ya. Nggak percuma ini jadi guru spiritualnya Rafiq luar biasa. Hari ini ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak hari ini telah Banyak ilmu berbagi yang cerita, kita dapat berbagi ya. ilmu ya. Nanti kita tayang lagi layar bagaimana cerita-cerita Ustaz di luar negeri tadi ya. Nanti Gak penasaran sebenarnya ya. mau nanyain aja. Nanti Ada kasih Habib di luar negeri itu nanti loh. aja, nanti aja. Sekali lagi, sahabat podcaster, mudah-mudahan Anda mendapatkan insight baru dari apa yang kita bicarakan terkait dengan pesantren dan kayaknya nggak mesti harus takut ya terhadap kondisi bagaimana fenomena di masyarakat saat ini yang lagi viral tentang kondisi pesantren dan Tetap santri dan pesantren pilihan terbaik ya. Iya, bisa juga kita katakan bahwa itu problemnya di oknum Ustaz ya. Di oknum. Nah, tidak bisa digeneralisir. Lagi pula memang Jangan paranoid lah ya. Iya, lagi pula sebagai orang tua memang harus betul-betul bijak dan bisa melakukan survei lebih dulu lah untuk menentukan di mana anaknya mau dititipkan sebagai pesantren. Karena perkara masalah mendidik anak ini tanggung jawab semua Ustaz ya, bukan hanya pihak yayasan apalagi pesantren pada umumnya. Baik, itu saja mungkin sebagai pembahasan kita sore hari ini. Makasih banyak Ustaz sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu ya di pembahasan Di yang lain. topik yang berbeda. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya dari awal hingga akhir. Mungkin juga ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Sekali lagi mungkin nanti tim operator yang bisa menjawabnya ya di belakang layar. Mohon undur diri. Terima kasih, saya Zain. Dan aku yang Juda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.